Dia parkir sendiri guys. Wah, enak banget. Yang muter-muter sendiri. Selesai. Wah, keren. Hai, selamat pagi teman-teman. Hari ini gue kembali lagi mau bikin vlog. Dan kali ini perjalanan ke Cirebon. Kalau kemarin kita udah menjalankan perjalanan ke Cirebon menggunakan Geely, sekarang kita mau menggunakan Xpeng, mobil besar untuk keluarga kita. Salah satu fitur keren yang ada di Xpeng adalah kita bisa ajak nonton YouTube. Mantap. Keren. Sekarang kita juga bisa nonton dari layar tengah. Layarnya gede banget. Nonton YouTube juga. Speakernya top. Dan resolusi layarnya itu number one. Dahsyat. Salah satu hal yang bikin Xpeng menarik juga ini. Dia punya bagasi itu gede banget guys. Jadi kemarin daripada Alphard ataupun Denza, kita memilih ini karena dia punya bagasi yang dalam. Karena ini nanti baris ketiganya begitu dilipat, dia akan tetap masuk ke dalam. Jadi dia ada ceklok ke dalam. Ini luas banget buat taruh barang-barang keluarga. Baik kalau kita lagi jalan-jalan 7 orang. Buat kalian dapat gambaran ya, sebesar ini duffel bag-nya 40-an liter masuk ke dalam. Rata lagi dari sini. Dalam banget. Kira-kira interiornya seperti ini. Dalam sini ada cup holdernya, fast charging juga, pengaturan maju mundur di sini. Kita beli interior yang warna hitam supaya nggak gampang kotor. Ada anak-anak. Dia ada kulkas juga di dalam, lumayan gede. Tuh. Ini TV-nya nanti bisa turun. Ada meja buat makan dan baris tiganya itu cukup lega. Buat gua yang tingginya 176, lega sih, enak. Gitu lega. Dan ini masih bisa dimajuin. Majuinnya bisa dari sini. Maju. Terus di sini ada charger juga. Kita bahkan yang gue suka tuh di sini bisa ditidurin. Ini kepala yang bisa dinaikin, headrestnya elektrik. Bisa disenderin juga, sampai sender banget. Mantap ya Xpeng ya. Satu hal lagi yang gue suka adalah AC-nya itu kayak AC VRV. Semuanya ada di atas, nggak ada kisi-kisinya di sini. Ambiennya bagus, bludru. Jadi AC-nya itu nggak nyentar ke kita. Begitu pula AC di depan. Jadi dia bisa kayak smart ventilation. Dia bisa sirkulasi sendiri. Spionnya jadi kamera. Mari kita jalan. Cobain jalan sendirinya. Enak sih dia, halus. Ini cruise controlnya paling halus sih selama ini sih. Dia benar-benar ngikutin jalan tuh halus banget. Sedap. Konser di belakang. Iya, ada TV gede lagi enak. Nonton di TV dia. TV gede, bagasi gede, kakinya gede, mobil canggih. Ini bisa puluhan kilometer nggak pegang set. Ini nih, injak gas nih. Parkir sendiri. Roda belakang nekuk juga. Sekarang kita mau tes suspensi di tol MBZ. Di tol yang terkenal gelombang-gelombang. Enak ya. Jeduk. Kecepatan 86. Kita coba kecepatan lebih kenceng lagi. Mobilnya nggak mantul-mantul. Biasanya MBZ kan dia terbang-terbang kan. Kecepatan 102. Ya nggak ada terbang. Nggak lompat. Tuh, gila. Empuk banget, mantep. Kualitas air suspension ini. Lebih empuk dari Alphard ya, jauh ya. Lebih empuk dari Alphard. Sekarang kita udah sampai di kilometer 57 rest area. Kita mau istirahat dulu sambil ngecas. Mana chargernya kosong nggak nih? Ponsel tertinggal di dalam kendaraan. Hah? Kanan. Bisa 350 kWh nih. Kalau ini tulisnya berapa kWh, Mang? listrik yang masuk 177. Terus 78 kW. McDonald nggak? Sekarang kita kasih review beberapa hal dari perjalanan setengah jalan kita ke Cirebon ya, di kilometer 52 ya ini. Nah, beberapa hal yang gue benar-benar kaget adalah mobil ini tuh cruise controlnya dahsyat banget, bener-bener mobilnya canggih, air suspensionnya juga keren banget. Dia tadi dicobain di MBZ ya, dia nggak ngebanting-banting, enak banget, empuknya nggak bikin enak sama sekali, bahkan nggak kerasa kayak di jalan MBZ, luar biasa ya. Terus sama cruise controlnya dari gue cobain BYD,
Geely sama Xpeng ini di level yang berbeda menurut gua. Dia tuh benar-benar cepet, lambatnya itu benar-benar menyesuaikan. Bahkan dia dari range jarak di mobil depan 1 sampai 5, gua setel di 1 aja tuh jaraknya udah cukup aman. Kalau di Geely itu gua settingnya di 3 dia yang paling jauh. Itu pun gua nggak berani terlalu cepet, cuma 65 km per jam. Karena kalau misalkan lebih dari itu, saat dia di jarak 3 itu dia udah mulai kaget. Remnya udah mulai agak mendadak dan akhirnya cukup berbahaya. Tapi di sini gue bisa di jarak 1 dan sampai 85 km per jam itu semuanya masih aman. Dia benar-benar smooth dan sampai berhenti, sampai jalan lagi itu semuanya enak. Jadi mungkin dari kisaran 100 km jalan ini, hampir 80 kilo gue nggak pegang. Cuma pegang setir doang dan gas rem itu benar-benar nggak disentuh sama sekali. Mari kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Akhirnya kita tiba di Cirebon. Sekarang kita mau makan nasi jamblang Ibu Nur dulu di pemberhentian kita yang pertama. Ini tempat makannya. Nasi jamblang Ibu Nur. Mari makan. Iya, kita mau kuliner kedua. Kita mau makan duren, tapi memang ada yang duren. Tuh tempat makan durennya. Ramai banget. Tuh, durennya gede banget tuh. Montong, mantap. Es krim durian montong. Tolong ya. Selamat datang di Aston Cirebon. Ini hotel kita nginep hari ini. Kayak gini lobinya. Wah, bagus juga ya. Jadi hotel ini tuh untuk mobil listrik oke, karena dia disediain charger listrik 2 dan untuk Hyundai ada 1. Teret. Kita lihat kamarnya. Wah. Sama lah. Lumayan lah kamarnya gede ya. Ini toiletnya gede. Apanya yang bagus? Ada apa di sana? Wah, kolam renangnya bagus banget, guys. Banyak banget kolamnya. Iya ya. Di sini ada recreation activities. Ini kolam renangnya. Ini sewa anduk juga. Kolam renangnya gede banget. Mei, makan dulu, Mei. Aduh, asik banget. Lihat ini. Ya, pesan makan dulu, Mei. Mau apa? Udah tadi enggak? Kebalik ya. Hai dulu. Hai. Masuk air. Udah tiga. Makan sup dulu, Mei. Biar nggak kedinginan, yuk. Sekarang kita udah di mobil lagi. Malam ini kita mau makan ayam goreng bahagia, lalu mau cobain mie koclok dan sate kambing kesayangan kita, yaitu Pandesan. Di situ dekat mie kocloknya enak banget. Sekarang waktunya kita sarapan. Tempat sarapannya dari atas kelihatan. Ini makanan paginya. Selamat siang semuanya. Hari ini kita mau balik. Jadi memang perjalanan sebentar doang, cuma trip iseng kuliner di Cirebon dan sekalian mau merasakan impresinya berkendara jauh menggunakan Xpeng X9. Dan karena kita nginep di Aston, kita bisa numpang ngecas di sini berbayar. Ini punya PLN, tapi ini cuman AC. Jadi listriknya sekitar 10 kWh kemarin ngisi. Dan posisinya pasti seberang hotel itu. Itu hotelnya. Itu di sana tuh. Nah, lagi ada mobil Geely juga lagi ngumpang ngecas. Tapi karena kalau ngecas seperti itu kita bisa santai ya. Jadi kita tinggalin, kebetulan kemarin malam juga nggak ada orang yang pakai. Jadi kita tinggalin kemarin 60%. Jadi 4-5 jam udah penuh sebenarnya. Karena baterai kapasitas dari X9 ini 100 kWh kalau nggak salah ya. Itu jadi kalau 60% sisanya 40 kWh. Jadi dia ada 2 di satu sini dan satu di sini. Yang gue suka juga dari Xpeng ini sebenarnya sama kayak Geely. Dia begitu kita mendekat mobil langsung kebuka dan mesinnya langsung nyala. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Bahkan belum injak kaki rem pun mesin udah nyala. Dan tombol ini bisa dipakai untuk membesarkan kipas. Ini dipakai untuk pengaturan suhu. Kita bisa kecilin di sini nih. Kalau dinaikin suhunya naik, kalau diturunin dia jadi turun. Oh iya, dan ada satu lagi. Jadi Xpeng ini karena dia roda depan dan belakangnya itu sama-sama belok. Kalau yang depan belok ke kiri, yang belakang itu dia agak belok ke kanan. Jadi dia bisa punya
radius putar yang kecil. Jadi kayak dari sini kita mau balik ke lobby hotel, putarannya tajam, dia itu dapet. Itu fitur-fitur keren yang menurut gua inovatif lah ya. Karena mobil gede kan sebenarnya sekarang cukup banyak, tapi kayaknya nggak semua memikirkan hal ini. Keren. Jadi menurut gua mobil gede itu banyak di luar sana sekarang yang mobil listrik juga, tapi nggak semuanya memikirkan sampai di level ini gitu. Dan kelembutan untuk cruise controlnya juga menurut gue levelnya mungkin ya, gue belum pernah cobain Tesla sih, mungkin seperti itu karena dia benar-benar membuat aman dan bisa diandalkan, bahkan lebih bagus dari Geely yang tadinya gue pikir Geely itu udah bagus. Hebat. Barangnya masuk semua, aman nggak? Kan rata, masih muat banyak. Dahsyat ya, bisa bawa galon air. Kita mau makan empal gentong Bu Dharma. Tuh, rame banget. Empal gentong sengkel. Ini rekomendasi katanya Bu Dharma ini enak. Kita coba ya. Kalau menurut kalian yang mana yang enak? Empal gentong versi kalian di Cirebon. Sekarang kita nyampe di Ketan Caruban. Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang kita ada di kilometer 62. Kita udah setengah perjalanan menuju Jakarta dan gua kepengen kasih impresi dari user experience lah ya. Jadi ini bukan review yang dibayar karena mobilnya udah dibeli juga. Beberapa hal yang gue suka dan yang gue nggak suka dari first impression pas berangkat sampai sekarang pas udah pulang nih. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama gue bilang dari awal itu gue suka kalau misalkan kayak AC-nya ini dia nggak ada kisi-kisi kan, dia enak, dia bisa berputar, bisa cerdas seperti itu. Namun ternyata begitu digunakan agak merepotkan juga nih, karena kita kan pertama tripnya ke Cirebon, which is panas banget, suhunya dari kemarin itu sekitar 39 sampai 41 derajat, lumayan panas. Dan karena panas itu kita kepengen langsung karain muka kita, dia harus bikin ininya lama stepnya. Dia harus masuk sini dulu ke AC, baru diarahin. Sekalipun yang gue bilang ya, dia bisa bikin ventilasi cerdas yang berputar-putar, langsung ventilasi nggak ke pengemudi, itu semua bisa, tapi tetap aja kayaknya lebih mudah kalau dioperasikan secara manual. Pertama itu. Dan satu lagi yang keren yang gue impresi pas pulang ini adalah gini, pas kita nyetir itu, yang namanya mobil ini kan mobil keluarga ya, kita menggunakan modenya standar dong. Standar ini nih, ini tuh semuanya udah kita atur, penyamanannya, power steering, tingginya, segala macam, dan kita berasanya memang ya nyaman, empuk, segala macam, dan itu enak. Ternyata yang keren itu kalau kita mau ngebut kan dia agak membal tuh, dan ada 7 penumpang full. Yang paling keren itu ternyata begitu dirubah jadi sport, suaranya ya, dia langsung yang paling enak itu rendah, dia turun 15 mm. Jadi dia benar-benar sporty. Efek kejalanan itu ya berasa banget, dari suspensi, kerasnya, kecepatannya, itu benar-benar enak. Dan satu hal lagi yang gue nggak gitu suka adalah kadang-kadang kalau kita di Geely itu kan di pintu depannya itu ada kayak tombol touchscreen-nya untuk kalau misalkan dia door flash-nya kan pintu handle-nya kan masuk, yang bondol masuk ke bodi. Nah itu tuh dia kadang-kadang nggak mau keluar, dan kita juga nggak bisa keluarin, harus ditekan manual di ujungnya. Nah itu yang agak kurang enak sebenarnya. Ya gitu sih, tapi overall mobil ini memang nggak bisa dibandingkan sama Geely karena dia dua segmentasi yang berbeda, harganya juga beda. Kalau ada segala macam semuanya memang jauh lebih baik, sensornya keren. Itu aja sih paling impresi dari trip hari ini. Semoga bisa membantu kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. 100 km terakhir penggunaan 24,4 kW per 100.